Seorang pria disabilitas dibunuh tragis oleh dua wanita di Subang, Jawa Barat. Korban bernama Toikin, 22 tahun, tewas ditusuk berkali-kali oleh pelaku. Berdasarkan keluarga, Toikin merupakan disabilitas sejak lahir akibat kondisi medis tertentu. Dari hasil autopsi, korban mengalami 27 tusukan di sekujur tubuhnya. Kapolres Subang AKBP Ari Indra Sentano pada Jumat 31 Januari menjelaskan beberapa tusukan ada yang menembus ke bagian vital organ tubuh korban sehingga menyebabkan korban tewas. Menurut polisi, korban tewas setelah dihujani puluhan tusukan oleh dua pelaku menggunakan dua pisau dapur. Pelaku merupakan dua wanita berinisial TK, 16 tahun, 1 tahun. Sementara itu diketahui TK masih berstatus pelajar SMA kelas 11. Keduanya ditangkap pada Rabu 29 Januari oleh Polres berasal dari dua lokasi berbeda, yakni Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, serta Dusun Truntung, Desa Patian, Pusakang Nagara. Mereka ditangkap di rumah masing-masing dan langsung dibawa ke Mapolsek Pusaka Nagara yang digiring ke Mapolres Subang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jasad Toikin ditemukan dalam keadaan telungkup di pematang sawah di kawasan Jalan Pertamina, Desa Kalen Tambo, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang pada Sabtu 25 Januari malam. Temukan menggunakan celana panjang putih dan kaos hitam yang sudah berlumuran darah. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, dua pisau dapur, pakaian korban, motor pelaku beserta STNK. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Sementara untuk pelaku yang masih di bawah umur dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Toikin terancam hukuman setengah dari orang dewasa. Adapun perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, hasil otopsi sementara selain daripada 27 tusukan ditemukan di tubuh korban, ada luka sajam 3 tempat di paru-paru sebelah kiri, kemudian luka sajam paru-paru sebelah kanan dan ginjal kanan luka karena benda tajam 1 tempat. Adapun perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, hasil Pembunuhan pria disabilitas bernama Toikin di Subang, Jawa Barat dilatar belakangi cinta segitiga. Kedua pelaku merupakan A, 21 tahun, dan 16 tahun, yang tega menghabisi korban karena cemburu ada hubungan percintaan di antara mereka. Kapolres Subang AKBP Ari Indra konferensi pers di Polres Subang pada Jumat 31 Januari mengatakan pihaknya masih menyelidiki terkait rinci ketiganya tersebut, termasuk dugaan hubungan sesama jenis antara kedua pelaku. Polisi mengatakan bahwa korban dan pelaku TK pernah berpacaran saat SMP, namun kemudian putus. Korban yang tidak terima diputuskan masih berharap menjalin hubungan dengan TK. Toikin sering mengirim pesan ke TK untuk bertemu. Dituruti, ia mengancam akan membuka aib TK. Melihat pelaku TK sering berbalas pesan dengan korban, membuat pelaku ambruk. Masih didalami apakah kedua pelaku memiliki hubungan sesama jenis. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan serangkaian penyelidikan terhadap kedua pelaku, terungkap bahwa motif keduanya menghabisi korban secara sadis karena cemburu dan dendam. Akibat perbuatan pelaku, Toikin tewas setelah mendapatkan sebanyak 27 luka tusuk tubuh dan kepala. Pelaku pun terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Sementara untuk pelapor dalam kasus ini,
terancam hukuman setengah dari orang dewasa. Kalau untuk terkait dengan sesama jenis ini masih dalam proses penyelidikan resmi, namun motifnya itu cemburu, ya, ada hubungan hubungan percintaan di antara mereka bertiga dan ada kecemburuan. Namun kalau terkait dengan sesama jenisnya saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres. Cukup. Polisi turut mengungkap kronologi pembunuhan pria disabilitas oleh dua wanita di Subang, Jawa Barat. Kapolres Subang AKBP Ari Indra Sentano menjelaskan kronologi peristiwa itu berawal saat korban dijemput oleh kedua orang wanita yang tak lain merupakan pelaku. Selanjutnya korban dan kedua pelaku pergi bermain ke kawasan pesisir Pantai Patimban. Menurut polisi, setelah dari Pantai Patimban sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, korban dan pelaku pergi ke Jalan Pertamina Jas 27 di kawasan Dusun Cemara, Desa Kalen Tambo atau lokasi tempat korban dieksekusi oleh kedua pelaku. Bahkan mereka sempat menonton film dewasa. Korban melecehkan pelaku TK. Tak terima dilecehkan secara seksual, TK pun menampar korban hingga membuat pelaku lainnya ikut emosi dan ikut memukul korban. Setelah terjadi cekcok, kedua pelaku mengambil pisau yang sudah disiapkan di jok motor. Mereka menusuk Rikin berkali-kali dan meninggalkannya. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku kembali datang ke TKP untuk memastikan korban sudah tewas. Melihat korban masih sadar, TK dan AN kembali menikam korban hingga tewas. Para pelaku langsung pergi setelah pisau ke sumur yang tak jauh dari TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi, terdapat 27 luka tusukan di tubuh korban. Bahkan terdapat luka di bagian dalam tubuh dan kepala. Ini pelaku ditangkap dan dijerat pasal berlapis. Untuk kronologi singkat kami sampaikan kepada rekan-rekan media 09. Pelaku mengajak korban untuk bertemu lewat WhatsApp. Kemudian pertemuan itu terjadi 1 minggu setelahnya, yaitu tanggal 25 Januari 2025 pukul 19.00. Korban dijemput oleh anak inisial T dan A di sebuah warung dekat gang rumah korban di desa Cibubur. Jadi mereka berboncengan bertiga dari rumah korban, kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dari Patimban. Jadi mereka dari rumah korban ke Laut Patimban, kemudian pada pukul 21.00 menuju ke lokasi, yaitu Jalan Pertamina Jas 27, sampai di lokasi pada pukul 22.00. Kemudian di lokasi mereka bertiga melakukan komunikasi bercengkrama, kemudian terjadilah cekcok, ya. Terjadi cekcok, perkelahian di antara mereka bertiga. Kemudian si pelaku, ya, pelaku yang A, inisial A, mengambil pisau di dalam dashboard atau di dalam jok motor. Kemudian anak inisial T mengambil pisau yang berada di pinggang. Kemudian pelaku A itu menusukkan di sekitar leher mendekati kepala itu 2 kali. Kemudian anak inisial T menusukkan di sekitar punggung. Ketika sudah menusukkan tersebut, pelaku A dan anak inisial T itu kembali ke rumah. Di tengah jalan, mereka berdua memastikan kondisi daripada korban, sehingga kembali lagi ke lokasi semula. Ditemukan di lokasi semula, korban masih dalam kondisi sekarat atau masih bergerak.
Kemudian mereka menusukkan kembali. Hasil daripada olah TKP adanya 27 tusukan yang ada di tubuh korban. Selanjutnya pisau tersebut dibuang di sumur dekat lokasi kuburan yang tidak jauh dari TKP yang satunya berada di sungai. Kemudian pada pukul 23.45 kami mendapatkan informasi. Jadi setelah kejadian itu pada pukul 23.45 dini hari kami mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan. Saat itu unit Resmob Polres Subang dan personel unit 4 PPK Satreskrim dibantu oleh Resmob Polda Jabar dan unit Reskrim Polsek Nusa Tenggara berhasil mengamankan kedua orang tersebut di rumah inisial T, ya, inisial T atau rumah anak. Itu kurun waktu kurang lebih 3 kali 24 jam setelah dari kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.